Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari yang baru ini menjadi kesempatan kembali yang baru Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hari ini. Kembali kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pikirkan di 3 renungan sebelumnya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kembali ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31 akan kita baca bersama-sama di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini adalah membangun bersama tembok yang belum selesai, bagian yang keempat. Nah, saya coba kembali mereview yang pertama, membangun apa gitu ya. Yang pertama, terus membangun melalui keterlibatan dalam pelayanan. Yang kedua, terus membangun dengan saling menerima sesama anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, terus membangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah terus membangun di atas dasar pengorbanan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, berbicara tentang pengorbanan yang diberikan oleh Saulus dalam memberitakan Injil, dalam pengajaran, dan dalam mendirikan jemaat, juga pengorbanan Barnabas. Kalau kita lihat di pasal yang keempat ayat 36, dan dalam pasal yang 9 yang kita baca tadi juga, dalam menerima Saulus, dalam memberitakan Injil, dalam menjual ladangnya bahkan, dan juga pengorbanan murid-murid Saulus dan saudara-saudara anggota jemaat yang berusaha menyelamatkan Saulus, semua itu dilakukan tanpa tendensi apa-apa. Sekali lagi, pengorbanan dilakukan oleh Saulus, Barnabas, para murid, orang-orang yang mengasihi Saulus, jemaat, dilakukan tanpa tendensi apa-apa. Ini memperlihatkan kepada kita, menjadikan contoh kepada kita bahwa berkorban itu adalah dasar kehidupan bergereja. Sekali lagi, berkorban adalah dasar dari kehidupan bergereja. Tanpa adanya pengorbanan, tanpa adanya rasa saling berkorban di antara sesama tubuh anggota Kristus, rasanya gereja tidak akan bertumbuh. Kembali kita diajak untuk menyadari bahwa ada PR yang harus kita selesaikan juga di tahun yang baru ini. Ada satu bagian lagi yang harus kita selesaikan di tahun yang baru ini, yaitu mari kita terus membangun di atas dasar pengorbanan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun yang kita lakukan dalam konteks kita berjemaat di gereja ini, kalau bukan kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus, di ayat yang ke-31b, kita coba lihat bersama-sama 31b dikatakan, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ada kata dibangun di sana. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Wah, jadi luar biasa peran Roh Kudus dalam konteks kita berjemaat. Oleh sebab itu, mari kita melibatkan Roh Kudus juga di dalam kehidupan kita berjemaat. Mari kita kembali lagi peka terhadap suara Roh Kudus dalam konteks kita berjemaat. Dalam hal ini berbicara tentang terus membangun atas dasar pengorbanan. Memang seringkali berbicara tentang berkorban, ya banyak hal yang dapat kita lakukan, dan seringkali kita berpikir 2-3 kali untuk berkorban. Tetapi karena ada pertolongan dari Roh Kudus, ada kemampuan daripada Roh Kudus, tentunya kita akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa dan mari kita mengkaryakan Roh Kudus agar kehidupan kita di dalam berjemaat di tahun 2022 ini dalam rangka membangun tubuh Kristus semakin nyata. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu
karena hari ini adalah hari yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan kami kembali lagi belajar bahwa berkorban adalah dasar dari konteks kita berjemaat. Tetapi semua itu dapat terlaksana, dapat berjalan dengan baik saat kami melibatkan Roh Kudus. Karena tidak mudah memang dalam kami mau berkorban, baik itu waktu kami, uang kami, pemikiran kami, tenaga kami. Tetapi saat kami mau melibatkan Roh Kudus di dalam rangka membangun tubuh Kristus, tentunya Roh Kudus akan memampukan kami agar kami menjadi orang-orang yang rela berkorban, sama seperti Saulus, Barnabas, dan para murid. Terima kasih Bapa, berkati hari ini, berkati setiap pekerjaan kami, dan berkati orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.